Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Santiani, saya dari kelompok kedua, akan memaparkan materi tentang Multinational Capital Budgeting. Oke, langsung saja. Pengertian dari Multinational Capital Budgeting adalah serangkaian proses perusahaan multinasional dalam mengevaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal yang membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Kemudian tujuan dari Multinational Capital Budgeting itu sendiri adalah untuk memisahkan proyek internasional mana yang pantas diimplementasikan dan mana proyek yang tidak patut untuk dilaksanakan. Tahapan penganggaran multinasional yang pertama, biaya proyek harus ditentukan, kemudian manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek. Kemudian resiko dari aliran kas harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas yang masuk diharapkan dipergunakan untuk menentukan nilai aktiva. Faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan investasi di luar negeri. Yang pertama itu memperhatikan fluktuasi nilai tukar, kemudian usia proyek, kemudian arus cash flow per tahun yang diharapkan, kemudian tingkat resiko di dalam dan luar negeri, dan yang terakhir itu adalah nilai investasi awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi Multinational Capital Budgeting. Yang pertama itu adalah fluktuasi valuta asing. Valuta asing selalu berfluktuasi sepanjang waktu, baik menguat maupun melemah. Sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan MNC harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi perubahan valuta asing. Ada dua skenario yang dapat dipergunakan, yaitu skenario pesimis dan skenario optimis. Kedua, inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan menaiknya harga barang secara umum terus-menerus. Kenaikan inflasi bisa mengakibatkan membesarnya biaya variabel per unit. Peramalan inflasi yang tidak akurat akan menyebabkan ketidakakuratan peramalan aliran kas suatu proyek. Yang ketiga adalah struktur penganggaran. Sebuah perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan dengan modal sendiri atau meminjam dari bank atau lembaga keuangan. Bentuk alternatif pembiayaan seperti ini dapat pula ditentukan dengan analisis penganggaran modal. Yang keempat adalah box fund. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin melakukan pelarangan atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Yang kelima, biaya sosial. Terkadang perusahaan asing yang hadir di suatu negara akan menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu proyek perlu memasukkan biaya sosial dalam perhitungan pengeluaran operasional normal. Yang keenam, nasionalisasi. Suatu bentuk resiko dalam Multinational Capital Budgeting adalah pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkirakan NPV sebelum diambil alih. Yang ketujuh itu adalah nilai sisa. Besarnya nilai sisa proyek MNC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV proyek. Apabila sales value tidak tentu, maka MNC tidak akan mengetahui dengan pasti nilai sales value yang akan dipakai dalam menghitung NPV perusahaan dan harus mengestimasikan ulang NPV didasarkan pada perubahan sales value tersebut. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah nilai sales value minimal harus menyebabkan NPV 0. Apabila kurang dari 0, maka proyek tersebut tidak layak. Apabila sama dengan 0, dinamakan break-even sales value yang dapat diperoleh dengan menyusun kembali persamaan penganggaran modal. Akhir adalah insentif pemerintah negara asal. Proyek baru MNC di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal. Karena itu, investasi berupa pendirian perusahaan anak di luar negeri sangat didukung oleh pemerintah negara asal, antara lain berupa pinjaman dengan bunga rendah dan pengurangan tingkat pajak. Proses pemulangan laba dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Oke, dari perusahaan anak, kemudian arus kas tersebut yang dihasilkan. Proses pemulangan laba dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Dari perusahaan anak, kemudian arus kas yang dihasilkan anak perusahaan itu dikenakan pajak korporasi, kemudian arus kas yang dipulangkan anak perusahaan, lalu arus kas yang dipulangkan setelah pajak, kemudian dikonversi dana ke dalam valuta induk, dan yang terakhir sampai ke perusahaan induk. Kompleksitas Multinational Capital Budgeting, yaitu yang pertama estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Kemudian arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang untuk perusahaan. Kemudian dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Kemudian selain kompleksitas analisis arus kas, biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara, karena proyek asing mungkin lebih atau kurang beresiko. Kemudian biaya modal MNC. Biaya modal MNC sedikit berbeda dengan perusahaan domestik karena yang pertama itu ukuran perusahaan.
Tentunya multinasional itu perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan domestik. Yang kedua, akses ke pasar modal internasional pastinya mudah dan biaya dana mungkin lebih rendah. Yang ketiga itu diversifikasi internasional, MNC mungkin memiliki aliran kas yang lebih stabil melalui diversifikasi internasional sehingga kemungkinan kebangkrutan mungkin lebih rendah. Yang keempat, risiko nilai tukar. MNC mungkin lebih terbuka terhadap fluktuasi nilai tukar sehingga aliran kas mereka mungkin lebih tidak menentu dan kemungkinan kebangkrutan lebih tinggi. Analisis penganggaran modal multinasional itu ada dua, yang pertama payback period, yang kedua net present value. Payback period itu adalah lama waktu yang diperlukan kembalinya dana investasi awal, artinya jumlah kumulatif penerimaan sama dengan dana awal yang diinvestasikan. Net present value atau NPV adalah nilai bersih waktu sekarang dari sebuah proyek investasi, dan rumusnya adalah sebagai berikut. Perspektif induk versus perspektif anak, yaitu perbedaan tarif pajak, kemudian pembatasan pemulangan laba, pemulangan berlebihan, dan yang terakhir ada pergerakan nilai tukar. Contoh analisa penganggaran modal bisa dilihat oleh kalian di sini, bisa kalian perhatikan apabila jika perlu di pause aja. Lanjut, penyesuaian dalam resiko. Yang pertama, menyesuaikan suku bunga diskonto dengan risiko, kemudian analisa sensitivitas, dan yang terakhir adalah simulasi. Penganggaran modal untuk akuisisi dan divestasi internasional. Akuisisi internasional adalah suatu gabungan proyek-proyek internasional yang meminta investasi awal dan diharapkan menghasilkan arus kas yang present value-nya melampaui investasi awal. Faktor yang dipertimbangkan dalam akuisisi internasional yaitu pergerakan nilai tukar, kemampuan untuk menggunakan angkitan keuangan, tingkat pengembalian yang diinginkan calon pembeli, akuntansi dan hukum pajak, restriksi pemerintah tamu. Regulasi menyangkut akuisisi internasional. Yang pertama, akuisisi perusahaan terbatas. Bisnis seperti ini sulit ditentukan karena arus kas masa depan yang dihasilkan tidak pasti, kemudian nilai tukar dari valuta negara berkembang sangat fluktuatif, kemudian sulit mencari suku bunga diskonto yang tepat, dan yang terakhir ketiadaan pasar saham yang bisa diandalkan di negara berkembang. Yang kedua itu tren akuisisi internasional, dan yang terakhir adalah akuisisi parsial di luar negeri. Nah, ini adalah contoh dari analisa divestasi Spartan. Boleh kalian pause juga untuk melihatnya lebih paham gitu. Studi kasus Spartan yang barusan ya, sedang mempertimbangkan pengembangan anak perusahaan di Singapura yang akan memproduksi dan menjual raket tenis lokal. Manajemen Spartan telah meminta beberapa departemen untuk menyediakan informasi yang relevan untuk analisis penganggaran modal. Dalam hasil penjumlahan, beberapa eksekutif Spartan telah bertemu dengan pejabat pemerintah di Singapura untuk menyumpahi anak perusahaan yang diusulkan. Proyek ini akan berakhir dalam 4 tahun. Yang pertama, investasi awal. Diperkirakan 20 juta dolar Singapura yang mencakup dana untuk mendukung modal kerja akan diperlukan untuk proyek tersebut. Mengingat tingkat leasing tempat mantan dari 0,50 dolar Singapura, jumlah dolar Amerika Serikat investasi awal Interfund adalah 10 juta. Harga dan permintaan. Diperkirakan harga dan permintaan jadwal selama masing-masing 4 tahun ke depan yang ditampilkan seperti ini. Kemudian yang ketiga itu biaya variabel. Untuk bahan, tenaga kerja, dan lain-lain per unit telah diperkirakan dan dikonsolidasi mengorbankan penyewaan ruang kantor tambahan sebesar 1 juta dolar Singapura per tahun. Biaya overhead tahunan lainnya diharapkan menjadi 1 juta per tahun. Kemudian penyusutan. Pemerintah Singapura akan memungkinkan anak Spartan untuk depresiate biaya pabrik dan peralatan pada tingkat maksimum itu 2 juta per tahun yang merupakan tingkat anak perusahaan akan menggunakan. Yang kelima, pajak. Pemerintah Singapura akan memberlakukan tarif pajak 20% atas penghasilan. Selain itu, akan memberlakukan pemotongan pajak 10% pada setiap dana yang disetorkan oleh anak perusahaan untuk orang tua. Pemerintah Amerika Serikat akan memungkinkan kredit pajak atas pajak yang dibayar di Singapura. Oleh karena itu, laba disetorkan ke induk Amerika Serikat tidak akan dikenakan pajak oleh pemerintah Amerika Serikat. Dana disetorkan. Anak perusahaan Spartan berencana untuk mengirim semua arus kas bersih yang diterima kembali perusahaan induk pada akhir setiap tahun. Pemerintah Singapura promises tidak ada pembatasan pada arus kas untuk dikirim kembali ke perusahaan induk, tetapi tidak memberlakukan pemotongan pajak 10% pada setiap dana yang dikirimkan ke induk, seperti yang disebutkan sebelumnya.
Nilai sisa, pemerintah Singapura akan membayar induk yaitu 12 juta dolar Singapura untuk kepemilikan anak perusahaan pada akhir 4 tahun. Asumsi bahwa tidak ada pajak capital gain atas penjualan anak perusahaan. 8. Nilai tukar. Nilai tukar pos dolar Singapura adalah 0,50. Spartan menggunakan kurs spot sebagai perkiraan terbaiknya dari nilai tukar yang akan ada di masa mendatang. Dengan demikian, nilai tukar diperkirakan untuk semua periode mendatang adalah 0,50 dolar. Yang terakhir itu adalah tingkat diperlukan pengembalian. Spartan Inc. membutuhkan pengembalian 15% pada proyek ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.